Loh, Ada terus apa sesuatu hubungannya kalau nggak ada hubungannya dengan baik Muhammad? Kan begini, ya. Pak Julio kan Muslim. Heeh. Nah, jadi tema kita itu harus berkaitan antara Islam dan Kristen. Nah, kalau Pak Julio tidak membahas tentang hubungan antara nubuatan Yesus dengan Islam, terus ngapain kita bahas? Enggak, saya membuktikan karena Mm-mm. mereka ini kan banyak mengolok-olok bahwa artinya si Mamat lah, seginilah, begitulah. Nah, sekarang saya uji, kalian kan meyakini Kristen itu agama yang benar. Apa kata Yesus itu benar dan bisa dibuktikan. Nah, Hmm. saya tantang Anda untuk bisa Oh, begitu. membuktikannya. Hubungannya dengan Islam Keyakinan apa itu? Anda meyakini Bible, ah? Hubungannya dengan Islam apa? Oh, sangat besar hubungannya. Kalian kan mengatakan bahwa bahasa ataupun ucapan Yesus itu bisa digenapi dan dipertanggungjawabkan kebenarannya karena dia adalah Tuhan menurut kalian. Iya, tetapi dalam diskusi lintas iman antara Islam dan Kristen, kita harus mencari hubungannya. Kalau nggak ada hubungannya ya buat apa? Yang hubungannya sangat jelas artinya Oke, kan. berarti Anda ingin bermaksud bahwa Yesus menubuatkan Muhammad begitu. Ya, Berarti Pak Julio ingin memaksudkan bahwa Yesus menubuatkan akan datangnya seorang nabi bernama begini, Muhammad begitu. saya bertanya dulu dengan Pak Bang Edis, ya Mm-mm. kan? Ya kan kata abang tadi bahwa apakah kita harus berdiskusi terkait dengan tema tersebut atau yang lain. Saya bicara yang lain, ya kan? Nah, tetapi ini sepanjang artinya, ya kan? Karena saya mengatakan si salah Bang Toro membawa surat Al-Maidah kalau nggak salah, Anisa ayat 171. Anisa 171. Baik, kita bukakan dulu Ah, ya. Anisa oke. 171. Nah, Sebentar, tetapi sebentar. setelah saya jawab ya, tolong Anda siap juga untuk saya tanya terkait Bible Anda gitu Oke, loh. baik, baik. Anissa Oke. 171 ya, kita bukakan ya. Hmm. Baik, di sini tertulis di dalam Anisa 171, wahai ahli kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu, dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sesungguhnya Al-Masih Isa putra Maryam itu adalah dan utusan Allah dan yang disampaikannya kepada Maryam dan rohnya. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Rasulnya, dan janganlah kamu mengatakan tiga. Berhentilah, berhentilah, itu lebih baik bagimu. Sesungguhnya Allah Tuhan yang Maha Esa, Maha Suci Allah dari mempunyai anak, segala yang di langit dan yang di bumi adalah kepunyaannya. Cukuplah Allah menjadi pemelihara. Apa yang menjadi pertanyaan dari ayat ini? Nah, bahwa si Toro mengatakan bahwa di situ dia bertanya dengan saya, Mm-mm. sebutkan nama anak Allah. Sementara kami dalam keyakinan agama Islam, jelas saya jawab pakai ayat. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Katakanlah hai Muhammad, Allahu samad. Allah itu Maha Esa. Allah itu tempat segala sesuatu bergantung. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Tidak ada sesuatu apapun yang menyerupai dia. Oke, baik. Nah, Sebentar, nah, begini. oke. Oke, yang bilang bahwa Allah punya anak siapa memangnya? Toro Loh, yang enggak, jangan bilang Toro. Ini kan ayat nggak bicara tentang Toro. Ayat ini kan tidak iya, bicara dia tentang Toro. meyakini ayat itu bahwa mengatakan bahwa di situ Allah itu mempunyai anak. Betul, makanya begini Pak Julio, coba dengarkan baik-baik. Di sini kan Hmm. ada perkataan, hai ahli kitab. Siapa ahli Hmm. kitab ini? Siapa yang ahli kitab itu ya semua dong, yang ahli kitab di zaman itu gitu loh Iya, maksudnya. siapa itu? Ya, Siapa itu? ya banyaklah ahli kitab di zaman itu. Iya, siapa? Jangan banyak doang. Maksudnya siapa? Lebih spesifiknya.
Spesifiknya ya artinya pada saat itu, karena itu berbicara artinya yang banyak ahli kitab itu, ya mungkin di situ adalah yang pada saat itu diyakini adalah Yesus. Kalau bagi kami Kitab Al-Masih. Yesus ini gimana? Hai ahli kitab, berarti di sini berbicara kepada Yesus. Kenapa? Aduh. Kan banyak kata ini banyak ini itu kan gimana kita mau diskusi Pak Julio? Ahli kitab ini merujuk kepada satu kaum, satu kelompok, betul nggak? Ya. Nah, siapa ini? Kaum siapa ini? Bani Israel. Bani Israel. Sedangkan Muhammad di Arab, ini gimana? Kenapa? Muhammad tinggalnya di Arab, betul? Betul. Al-Quran ini ditujukan kepada siapa sih? Al-Quran diberikan, diwahyukan kepada Nabi Muhammad. Oke, berarti yang bicara di sini siapa? Apa? Yang bicara di sini siapa? Muhammad dong. Apa namanya Allah di situ? Allah berbicara kepada Muhammad. Ya. Allah berbicara kepada Muhammad, ya wahai ahli kitab gitu. Kenapa? Makin pusing kan? Karena Anda itu cara Anda bertanya itu berbelit-belit. Bukan berbelit-belit, Ya kan? Pak Julio. Di sini kan Allah berfirman, betul? Nah, Allah berfirman kepada ahli kitab, betul? ya. Nah, Allah bilang, wahai ahli kitab, begitu. Iya, jadi Nah, berarti begini. Muhammad ahli kitab dong. Saya jelaskan dulu dengan Anda, Bang Edis. Ya kan? Silakan. Allah ini menyampaikan firman-Nya melalui Nabi Muhammad agar disampaikan kepada orang-orang. Nggak ada, mana bunyinya, nggak ada. Katakanlah nggak ada. Inilah Katakanlah wahai Muhammad kepada ahli kitab, tidak ada. Nah, sekarang saya tanya Bible Anda. Ada berbicara Sebentar menyebutkan dulu, untuk ini Kristen. belum selesai. Begini loh. Tuh kan? Di sini katanya Allah berfirman kepada Muhammad, wahai ahli kitab, begitu kan? Kenapa? Ya di situ kalau Berarti dikatakan Muhammad itu Bani ada Israel. untuk Muhammad, di situ juga nggak ada nama Muhammad di situ. Lah terus ini ngomong sama siapa ini? Nah, dia mewahyukan Al-Quran melalui Muhammad agar Nggak Muhammad ada di sini tulisan Muhammad menyampaikan. mana? Ini yang disapa ahli kitab, wahai ahli kitab. Nah, sekarang saya tanya, kalau sampean merasa ahli kitab, berarti dengan sampean juga itu, Edis. Nah, kalau kamu merasa bahwa saya ahli kitab, seharusnya Anda belajar kepada saya. Makasih Bang Aman, makasih. Seharusnya Anda belajar kepada saya tentang Nah, oke, Muhammad. saya belajar dengan Anda, dengan Edis. Nah, kan Oke, di baik. situ jelas. Oke, baik. Sekarang Amanahnya ini, mengatakan apakah Tuhan Anda itu mengakui Esa. bahwa saya ahli kitab? Ya. Oke, Nah, kalau ahli Anda kitab, mengakui oke. bahwa saya ahli kitab, Anda harus mengakui bahwa saya lebih mengenal Muhammad daripada umat muslim, betul? Oh, kalau menurut saya boleh-boleh saja. Enggak, Al-Quran Tapi- bilang. Al-Quran tapi bilang tidak saya mewakili bahwasanya untuk orang ahli lain, ini kitab untuk itu saya. mengenal Muhammad seperti anak sendiri, betul? Iya, berarti kan saya ini kan berarti menurut kalian harus saya. belajar kepada saya mengenai Muhammad, Iya, betul? saya belajar kepada Anda. Oke, Saya baik. belajar kepada Oke, Anda. sekarang saya ajari apa agama Muhammad sebelum ke Gua Hira, betul? Setuju? Kenapa? Apa agama Muhammad sebelum ke Gua Hira? Asal ada bukti dan Oke, fakta. baik. Nah, ayo, Baik, coba. oke, baik. Saya mau lihat. Sebelum ke Gua Hira, Muhammad itu penyembah berhala, orang sesat, betul? Enggak, belum Wah. ada saya menemukan itu. Baik. Saya Nah, pelan-pelan ya, karena umat muslim kan Iya. memang tidak mengerti Al-Quran. Baik, jadi Nah, pelan-pelan. oke. Bilang, Coba ini Bang saya Julio. melihatnya ilmumu. Ya. Ketika Anda mengucapkan sholat, ketika Anda sholat, Anda mengucapkan Al-Fatihah. Di dalam penutup Al-Fatihah itu ada kata-kata walad dolin. Kemudian mereka menjawab amin, begitu ya. Walad dolin itu apa artinya? Kata dolin itu apa artinya? Agama orang-orang yang tersesat. Sesat, oke. Dolin itu artinya sesat ya. Ya. Oke, nah menurut Al-Quran, Muhammad itu penganut jalan yang dolin, betul nggak? Menurut Al-Quran, Muhammad itu berada di jalan yang dolin, betul? Jalan yang sesat itu. tidak bisa. Oke, Anda baik, saya tunjukkan ayatnya. menafsir-nafsirkan. Kita tunjukkan Oke, ayatnya, mana? teman-teman ya. Mana? Kan. Ya. Baik, di dalam Quran, baik ya, di dalam Al-Quran, di dalam Quran surat yang bentar ya, sabar.
Di dalam Quran surat yang ke surat Ad-Duha ya, surat Ad-Duha. Ad-Duha ayat yang ke-7. Baik. Saya balikkan kamera ya, biar Pak Julio melihat ayatnya Qur'annya sendiri. Baik, sudah kita balik ya. Nah, di sini perhatikan. Ini Ad-Duha ayat yang ke-7. Ya, di dalam bahasa Arabnya dikatakan wajadaka dolan fahada. Oke? Nah nih, dan dia mendapatimu. Mu di sini merujuk kepada Muhammad sebagai orang yang, nah ini terjemahan memelintir nih, dibilang bingung. Nah inilah ya. Padahal di dalam bahasa Arabnya itu kata dolan, ya, seakar dengan kata walad dolin itu, ya. Jadi menurut surat Ad-Duha ayat yang ke-7, Muhammad didapati sesat. Nih, baca tafsirnya kalau tidak percaya. Nih ya, lihat perhatikan nih. Ya, berada di jalan yang sesat. Nih, dan mendapati kamu tidak mengerti tentang kitab dan iman, berarti sesat tidak? Bang. Sebentar. Kalau dia tidak mengerti tentang kitab dan iman, berarti sesat tidak? Betul. Betul. Oke, sekarang saya minta Anda buat pengakuan. Muhammad didapati berada di jalan yang sesat. Silakan. Oke, saya mengatakan tidak mewakili yang lain ya. Saya berbicara pribadi saya sendiri. Pada saat dia belum menerima wahyu dan belum menjadi rasul, okelah saya ikut pemikiran Anda. Jangan bilang ikut. Enggak, Anda bilang. Oke, Anda buat pengakuan. Muhammad menurut Al-Quran didapati sebagai orang sesat. Silakan. Kenapa? Nah, sekarang ini gini, Edis. Langsung pura-pura. Kenapa? Edis, bukan kayak gitu. Tidak boleh begitu, kenapa harus saya membuat pernyataan? Nah, sekarang kamu silakan saya Pak Julio buat pernyataan dulu bahwa Muhammad didapati. Nah, sekarang kamu sanggup nggak kalau saya bikin pernyataan? Tapi kamu sanggup bagaimana Pak Julio ini? Pak Julio, maksudnya begini. Maksudnya begini. Coba buat pengakuan bahwasanya sekarang saya buat pengakuan saya didapati berada di jalan yang sesat. Katanya suaranya pecah. Kalau begini bagaimana teman-teman? Ya, sekarang aku buat pernyataan, tapi kamu sanggup nggak melakukan apa perintah Bible, ya kan, nubuatan Yesus? Begini. Sanggup nggak? Begini, menurut Pak Julio. Sanggup nggak? Saya tanya. Pengakuan dulu. Main politik kayak gitu, pantal lo, modal kacamata doang lo. Oke, begini Pak Julio. Menurut Al-Quran, Muhammad didapati sesat, betul? Oke, silakan. Iya, sekarang ketika saya sudah kayak gitu, jangan turunkan saya. Gimana, teman-teman, masih pecah? Masih pecah, teman-teman? Saya siap. Apakah masih pecah, teman-teman? Saya ikuti maumu. Tapi setelah itu jangan kau turunkan aku, jangan kau mute-mute. Sanggup nggak? Oke, buat pengakuan dulu bahwasanya Muhammad didapati saya akan sesat. buat pengakuan, tapi kau jangan turunkan aku, jangan main mute-mute. Gimana? Kita bahas Bible-mu kan kamu lakukan Bible-mu. Oke, coba katakan dulu. Coba katakan bahwa Muhammad didapati sesat. Coba silakan. Wah, saya nggak mau. Sebelum kita berimbang ya. Tidak, 1 lawan 1. Berarti Anda menutupi kebenaran. Tidak. Sampai juga akan saya buktikan. Oke, tadi barusan yang kita bahas apa? Kita ini kata kamu tadi berlintas agama ya. Setelah saya membuat pernyataan kayak gitu, kau sanggup juga ku bahas bahasa Bible-mu dan kau sanggup. Akui dulu statementnya. Enggak, kamu juga berjanji. Kau janji, gua sanggup. Nah, oke, saya berjanji. Tapi silakan ucapkan dulu. Edis, coba kamu silakan ucapkan dulu.
Nah, coba ya, kamu berjanji Edis. Iya, saya berjanji. Nanti Edis, kamu tanya ya kan tentang gitu. saya masalah nubuatan Berjanji itu. akan Silakan, tapi coba melaksanakan ucapkan dulu perintah Muhammad. Bible. Iya, kamu ucapkan dulu masalah Muhammad itu, silakan. Kamu ucapkan dulu, sanggup nggak menjalankan perintah Bible? Nekat yang nyata, saudara-saudara. Nah, pantesan orang nyuruh saya berhadapan dengan kan Anda. kita sudah Ternyata sama-sama ilmu menemukan Anda ini cuman di hanya dalam Quran. pengen Silakan, menang Anda sendiri. buat pengakuan dulu. Masih pecah Egois. juga suara saya. Saya siap bikin Teman-teman pengakuan. masih pecah juga. Saya siap bikin pernyataan, tapi kamu sanggup juga melaksanakan apa perintah Bible-mu? Saya akan menuruti apa yang Anda minta nanti. Kita akan membahas nubuatan tentang Yesus, betul? Nah, oke ya. Silakan Anda buat pengakuan. Nah, sekarang ya. Anda buat pengakuan dulu. Oke. Baik, silakan. Saya Julio, ya kan? Menurut pemahaman dan penafsiran Edis. Kok penafsiran ya kan? saya? Jangan penafsiran saya. Gimana? Setelah berdiskusi dengan Edis TV, saya akui bahwa menurut Al-Quran Muhammad didapati orang sesat. Silakan. Silakan. Saya setuju dengan Edis TV. Menurut Al-Quran didapati bukan seperti itu kalimatnya. Kalimatnya bukan seperti itu. Setelah berdiskusi, saya harus ngikutin maunya selera kamu. Gimana? Kok kamu yang ngatur? Lucu lo ini. Setelah berdebat dengan Edis TV, saya tersadarkan bahwasanya menurut Al-Quran Muhammad didapati orang sesat. Silakan. Saya bersaksi hari ini setelah saya ketemu dari request jemaat Kristen yang merequest saya untuk ketemu dengan Edis TV, ya kan? Udah tidur di bawah. Ternyata nggak boleh seperti itu, saudara. Teman-teman, masih pecah juga suara saya, teman-teman. Apakah masih pecah juga? Masih pecah juga? Waduh, sekarang masalah mic. Apakah suara saya masih pecah, teman-teman? Tidak ya, sudah aman sekarang ya. Oke, sudah mendingan. Oke, cara terlalu dekat mungkin ya. Nah, itu teman-teman sekalian ya. Silahkan ya, saya mengundang kepada saudara-saudara muslim untuk naik diskusi dengan saya secara baik. Yuk, silakan. Ya, shalom teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton video ini dan kiranya video ini menjadi pelajaran bagi kita semua dengan adanya perdebatan atau diskusi lintas agama. Maka kita sebagai orang-orang yang awam ini teman-teman, ini bisa kita lebih mengerti lagi, lebih terbuka lagi pengetahuan kita, wawasan kita tentang ajaran-ajaran agama yang ada di Indonesia, khususnya yang paling ribut biasanya di media sosial itu Kristen dan Islam. Kenapa? Karena itu adalah agama samawi. Sebenarnya kita lihat bagaimana isi Alkitab itu, tokoh-tokoh Alkitab itu bisa tercatat dalam kitab suci mereka. Ya, sehingga terjadi kesalahpahaman antara mereka dengan kita sebagai Kristen. Kenapa? Karena tokoh-tokoh dan ada beberapa cerita bisa itu seperti mirip-mirip teman-temannya, sehingga dari antara kita kedua belah pihak ini itu saling mengklaim. Tetapi kalau kita sebagai orang Kristen itu bisa kita membuktikan apa yang tercatat dalam kitab suci kita, itu bisa kita buktikan dari dokumen-dokumen sejarah. Nah, kita bisa tahu dan juga prasasti-prasasti yang sudah ada teman-temannya, sedangkan mereka tidak bisa membuktikannya sama sekali. Dan ini cukup luar biasa memberikan kita wawasan sehingga apa yang disampaikan oleh mereka tadi itu bisa kita melihatnya dan bisa kita memilah-milah ya, mana yang benar, mana yang tidak, mana yang logika dan mana yang tidak. Itu semua keputusan di tangan teman-teman semua. Tetapi setidaknya mereka bisa mencerdaskan saudara-saudara kita, apalagi khususnya yang para polemikus yang selalu memfitnah, menuduh ajaran Kristen ya, yang dimana mereka selalu mengklaim bahwa kitab Kristen itu palsu, tetapi di detik yang sama mereka mengutip isi dari kitab suci yang mereka klaim itu palsu. Nah teman-teman, inilah tidak konsistennya mereka, dan apalagi mereka itu tidak pernah fair dalam perdebatan, selalu mereka tidak bisa mempertanggungjawabkan ketika kita melemparkan pertanyaan kepada mereka. Itu saja yang perlu saya sampaikan kepada kita semua. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.